Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Budona akan menyampaikan materi mata kuliah kreativitas dengan judul Eksplorasi Kreativitas melalui Mediated Learning Experience. Hakikat bermain. Semua dari kita rasanya pernah bermain saat kita kecil. Dan memang bermain identik dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak. Riset Smith dan Pellegrini 2008 menunjukkan bahwa bermain memenuhi 3-20% waktu seorang anak. Dan hanya anak yang sakit atau cacat yang tidak melakukan kegiatan bermain. Nah, sebenarnya kegiatan atau aktivitas bermain itu memiliki beberapa karakteristik ya, di antaranya anak-anak terlibat aktif bersama-sama, kemudian ketika bermain itu anak-anak melakukannya secara spontan dan sukarela. Kemudian karakteristik bermain yang lain adalah mereka juga sering bermain berpura-pura atau role play, ya, tidak betulan. Kemudian anak itu juga harus aktif bergerak dan juga berpikir dan juga fleksibel. Artinya anak bebas memilih dan beralih bermain. Kemudian ada juga aturan sesuai kebutuhan anak, motivasi dari dalam diri anak, dan juga yang pasti kegiatan bermain itu memiliki ciri menyenangkan dan menggembirakan. Jadi tidak ada anak yang sedih ketika bermain. Ketika mereka bermain, pasti mereka bahagia, gembira, dan bersenang-senang. Gitu ya. Nah, anak itu memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, ya. Kita bisa buktikan hal ini. Contoh, berikan selembar kertas pada anak usia 1 tahun dan berikan kertas yang sama kepada orang dewasa. Lihat perlakuan keduanya. Orang dewasa memperlakukan kertas hanya dipegang atau dibolak-balik dan hanya dalam durasi singkat. Kertas itu akan ditaruh atau kemudian dia akan beralih ke aktivitas yang lain. Beda dengan anak, kertas itu akan dieksplorasi sedemikian rupa, kemudian dilihat, dibolak-balik, diremas, disobek-sobek, atau bahkan dimut ya, atau dimakan gitu. Dan itu memakan durasi waktu yang lama sampai dia merasa puas dengan kertas tersebut. Nah, menurut Herbert Spencer, dalam Catherine dan Ellen tahun 99, anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Hal ini berarti tanpa bermain, anak akan mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. Jadi aktivitas bermain pada anak itu sangat erat kaitannya untuk mengasah kreativitas ya. Ini adalah pembahasan atau awalan ya dari topik kita di eksplorasi melalui mediated learning experience. Oke, selanjutnya kalau kita lihat gambar ini ya, ada anak sedang asik banget bermain hujan ya. Coba kalau saya tanya ke kalian, kapan terakhir kalian main hujan? Ya, mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab saat kita masih kecil dulu gitu ya. Kalau sekarang udah gede udah jarang main hujan gitu. Meskipun sekarang musim hujan, malah sebagian besar dari kita biasanya menghindar gitu ya, takut sakit dan sebagainya. Beda dengan waktu kita kecil dulu. Kalau ada hujan itu sangat antusias untuk keluar rumah untuk main hujan dan main kotor-kotoran. Itu sangat asik banget gitu. Nah, tidak lazim ya dijumpai orang dewasa bermain hujan. Saya pribadi memiliki memori yang sangat kuat saat saya bermain hujan di waktu kecil. Setiap kali hujan turun, saya itu selalu mengendap-endap kabur gitu dari perintah ibu untuk tidur siang. Nah, saya pun main hujan gitu meskipun itu dilarang. Tapi perasaan saya sangat senang banget saat main hujan. Lari ke sana kemari tanpa alas gitu ya, tanpa alas kaki, kemudian bermain gerojokan air hujan yang turun dari genteng.
lalu pura-pura bertapa di bawah gerojokan, pura-pura berenang di genangan air hujan gitu ya, ibaratnya itu kolam raksasa gitu ya. Intinya saya sangat bahagia dan feel free saat bermain hujan. Nah, tapi saat dewasa entah mengapa ya kita ini tidak lagi main hujan-hujan itu. Gitu. Padahal saat kita stres, barangkali treatment main hujan ini bisa kita lakukan loh. Karena ternyata main hujan itu memiliki beberapa manfaat ya, yaitu diantaranya menstimulasi kemampuan motorik, merangsang kreativitas dan imajinasi, membuat rambut bersinar, menghilangkan racun dari dalam tubuh, menguatkan tulang, dan juga membuat kita rileks. Nah, ini melalui aktivitas bermain ya, di mana kegembiraan, kemudian kebahagiaan itu bisa tercipta melalui aktivitas bermain. Dan tentunya ini dapat mengasah kreativitas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kemampuan eksplorasi dimiliki manusia? Yaitu sejak usia bayi. Awal masa eksplorasi yaitu memasuki usia 3 bulan. Nah, biasanya bayi itu melakukan eksplorasi tubuhnya yang merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus terjadi pada bayi. Ya, dan ini normal dan harus dilalui oleh bayi. Nah, jika si kecil itu memegang-megang jari tangan atau kakinya, itu bukan sekedar iseng, teman-teman. Sebenarnya ia tengah melakukan pengamatan pada lingkungan. Ya, artinya perkembangan sosial dan personal sosial normal. Bahkan eksplorasi tubuh itu dapat meningkatkan keterampilan motorik halus bayi dengan merangsang fungsi-fungsi di dalam otaknya. Nah, jadi jika bayi itu terlihat pasif, justru kebalikannya, ya dia tidak mengeksplorasi jari jemarinya, diem aja gitu ya, bahkan tidak menangis, justru orang tua itu patut curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres pada si anak. Nah, kemungkinan secara fisik ia bermasalah gitu. Kendala pada fungsi penglihatannya mungkin membuat bayi menjadi tidak mampu melakukan pengamatan pada anggota tubuhnya. Mungkin juga terjadi masalah pada anggota geraknya, seperti tangannya lumpuh kah, atau kakinya lumpuh, sehingga ia tidak bisa mengangkat anggota tubuhnya ini untuk diamati dan dieksplorasi. Nah, kalau ada kecurigaan seperti ini, sebaiknya orang tua segera berkonsultasi. Nah, kemudian selanjutnya pada tumbuh normal di usia 3 sampai 4 bulan, itu anak mulai mengeksplorasi tubuhnya ya, atau sebelum ia bisa tengkurap. Nah, pada awalnya dia akan mengamati satu tangan nih bayi ya, kemudian lama-lama keduanya. Dan lama-lama pengamatan si bayi ini itu akan dilakukan berulang-ulang. Ya, dia suka nih lihat-lihat jemarinya, kemudian diemut gitu ya. Itu dilakukan berulang-ulang sama si bayi ini ya. Kemudian di usia 4 sampai 5 bulan si kecil mulai mengeksplorasi ke arah kaki ya, dia bisa menjangkau kakinya, kemudian didekatkan ke arah mulutnya, diemut gitu ya. Kemudian semua anggota tubuh yang dapat dilihat ya sama si bayi ini ingin dieksplorasi, mulai dari tangan, kaki, perut, kemudian si kecil ini ketika bisa duduk atau tengkurap atau merangkak, maka eksplorasinya akan beralih ke anggota tubuh lain dan pada hal lain di sekitarnya ya. Kita lihat kalau ada anak bayi mulai merangkak, itu semua benda-benda yang ada di sekitarnya itu diambil ya, diraih, entah itu diremas atau dimasukkan mulutnya. Itu bukan berarti dia itu ingin makan benda itu, tidak. Itu adalah cara dia mengeksplorasi, cara dia belajar tentang hal-hal yang di sekitarnya ya, karena organ oral itulah panca indera yang berkembang dan melalui pintu panca indera pengecap mulut itulah bayi itu bisa belajar mengenai lingkungannya. Dan ini adalah hal yang lumrah. Maka untuk fase oral ini, yaitu ketika bayi itu mengemut jari, mengemut tangan, itu sebenarnya jangan dilarang.
Ya, jangan dilarang, justru itu difasilitasi, pastikan saja bahwa tangan, kakinya itu bersih atau benda-benda yang akan dia masukkan ke mulutnya itu aman gitu ya, tidak tertelan dan higienis seperti itu. Nah, oke, beralih ke slide selanjutnya ya, pengembangan kreativitas melalui eksplorasi. Lalu apa sih itu sebenarnya eksplorasi? Dari tadi kita bahas eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengamati. Ya, ide kreatif itu seringkali muncul dari eksplorasi atau penjelajahan individu terhadap sesuatu. Eksplorasi juga dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik mereka. Nah, kegiatan seperti ini dilakukan dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Nah, pengamatan atau observasi tersebut dapat berupa lingkungan. Ya, lingkungan itu apa, Bu? Ya, bisa diantaranya lingkungan alam sekitar, hutan, bukit, pasir, laut, kolam, dan lingkungan alam lainnya, atau juga termasuk benda-benda di sekitar kita. Nah, eksplorasi ini juga dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dan situasi yang baru. Ya, nah, adapun kegiatan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber alam yang terdapat di tempat itu. Eksplorasi merupakan jenis kegiatan permainan yang dilakukan dengan menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari hal tertentu sesuai sambil mencari kesenangan, ya, mencari kebahagiaan sebagai sarana hiburan dan permainan. Itu adalah definisi eksplorasi. Lalu kemudian, apa saja bentuk-bentuk pembelajaran eksplorasi ini? Ada 3. Pertama, belajar pada alam sekitar atau BALS. Yang kedua, Mediated Learning Experience atau MLE. Yang ketiga adalah Outbound Training. Nah, untuk pertemuan ini saya akan membahas detail tentang Mediated Learning Experience. Kalau yang pertama, belajar pada alam sekitar sudah diterangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, apa sih Mediated Learning Experience itu? Ya, seperti yang saya bahas tadi, sebenarnya MLI itu adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, jadi kategori lingkungan itu apa saja. Nah, seperti contohnya ini ya, misalkan contoh sederhananya, ada seorang ibu mengajak anaknya berbelanja ke pasar tradisional. Nah, melalui pengalaman langsung ini, ibu mengenalkan anak tentang apa itu pasar, bagaimana bentuknya, ada apa saja di dalamnya, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh sederhana bentuk implementasi mediated learning experience. Jadi memanfaatkan lingkungan di sekitar kita sebagai media belajar, gitu ya. Nah, media yang digunakan dalam MLE itu bukan hanya objek tempat, ya pasar, hutan, gunung, laut, dan sebagainya. Tidak itu saja, tetapi bisa juga berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini itu sebenarnya adalah sumber inspirasi atau dapat digunakan menjadi media belajar kita. Ya, ini seperti contoh yang bisa kalian lihat di materi presentasi. Di sini sang seniman memadukan benda-benda seperti rautan pensil, ada cotton bud, keripik, bahkan gunting gitu dengan sketsa gambar. Nah, dari proses kegiatan imajinatif ini menghasilkan sebuah karya seni yang menarik dan kreatif gitu ya. Lucu banget ya, seru gitu. Coba ini dekat dengan kemampuan kalian nih gitu ya, kemampuan untuk menggambar sketsa, terus kalian punya atau ada benda-benda di sekitar dipadu dengan sketsa menjadi hal-hal yang menarik seperti ini. Nah, ini contoh MLI pada karya seni. Nah, selanjutnya
Barang bekas juga banyak didaur ulang atau dipakai ulang menjadi barang baru yang useful, seperti gambar yang tampak itu. Nah, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ya akan tanggung jawabnya menjaga kelestarian bumi seperti ini ya, kayak botol plastik bekas itu jadi pot tanaman ya, dicat, dikasih desain sedemikian rupa jadi pot yang lucu, bentuk panda, bentuk kelinci. Kemudian memanfaatkan bola bekas itu jadi media tanam. Kemudian kaleng bekas jadi tempat pensil. Terus yang sebelah kanan itu ada plastik, sendok plastik ya, kemudian dipotek tangkainya, ujungnya itu disusun, dilem sedemikian rupa menjadi lampu gitu. Ini menarik banget ya. Hal-hal semacam ini sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, mulai dari anak TK bahkan ya, yang berkreasi menggunakan alat bekas atau sampai orang dewasa pun melakukan ini. Karena apa? Karena itu tadi sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian bumi. Dan juga masyarakat kita itu semakin sadar, dan juga masyarakat kita kan well educated ya, sadar akan dampak pemanasan global atau global warming. Dan kini masyarakat modern itu mengusung tren, ada namanya tren gitu ya, di kalangan masyarakat modern ada tren yang namanya atau lifestyle baru itu namanya zero waste style gitu, zero waste style. Apa sih zero waste style itu gitu ya, kita akan simak sama-sama. Jadi zero waste style itu adalah sebuah gaya hidup yang menerapkan hidup nol sampah. Nah, gerakan zero waste adalah suatu upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Sederhananya, zero waste adalah sesuatu gerakan untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri. Ya, ini lifestyle yang keren loh, yang bisa kalian ikuti gitu. Jadi in lifestyle di kehidupan kita. Nah, untuk menjalankan zero waste style ini, itu ada prinsip 5R, namanya reduce atau menolak, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan growth membusukkan sampah. Nah, bagaimana sih Bu menjalankan gaya hidup zero waste style ini? Kita tahu apa tadi pengertiannya ya, terus lalu gimana cara menjalankan lifestyle ini gitu. Jadi gaya hidup zero waste itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijalani ya, tapi butuh konsisten saja. Konsisten sebagai permulaan nih, misalnya nih ya, kita dapat memulainya dari rumah. Contohnya ketika kita bersihin dapur, kita dapat kita bisa pakai kain sebagai alat bersih-bersih daripada tisu ya. Kemudian apalagi kita saat belanja, usahakan berbelanja di toko yang ada di sekitar rumah daripada ke supermarket besar ya. Biasanya saya suka belanja telur atau apa itu di warung kelontong dekat rumah dibandingkan dengan yang supermarket besar. Kemudian apalagi bisa juga dengan menggunakan tas belanja yang dibawa sendiri dari rumah ketika belanja ya, dari menghindari penggunaan kantong plastik. Selain menyokong ekonomi lokal, yaitu dengan pembuatan tas belanja, kita juga bisa mengurangi pemakaian plastik yang berbahaya bagi alam. Nah, sebenarnya manfaat zero waste itu apa? Banyak ya. Yang pertama, dapat menghemat pengeluaran. Nah, kok bisa? Iya, karena kita akan mengurangi frekuensi berbelanja dan lebih sering membuat barang-barang sendiri. Contohnya, dibanding beli produk pembersih kaca nih, misalnya ya, kita bisa membuatnya sendiri dengan pakai bahan-bahan sederhana seperti cuka, dan soda kue. Dan yang lain sebagainya. Jadi kita sering membuat barang-barang sendiri dibandingkan beli jadi di toko gitu. Kemudian manfaat yang kedua apa? Fokus pada produk yang bertahan lama ya.
Jadi gaya hidup zero waste akan membuat fokus kita berubah dalam hal berbelanja. Kita akan jadi cenderung lebih memilih barang-barang yang awet dan tahan lama, baik itu urusan pakaian, furniture rumah tangga, dan sebagainya. Sehingga kita pun bisa menghemat pengeluaran ya dibandingkan benda atau barang yang sekali pakai buang, sekali pakai atau beberapa kali buang. Kita lebih memilih benda yang atau fokus pada produk yang tahan lama. Jadi pemilihan materialnya, kemudian dan sebagainya ya. Intinya barang tersebut tahan lama, kita pakai. Oke, kemudian manfaat yang ketiga, tidak ada lagi makanan sisa. Ya, inilah salah satu manfaat terbesar dari penerapan zero waste. Tidak akan ada lagi makanan sisa yang terbuang sia-sia di rumah. Nah, gimana caranya gitu? Ya, caranya tentu dengan membeli makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga, tidak berlebihan. Kita bisa menakar ya kebutuhan makan kita sekali atau 2 kali makan itu seberapa banyak. Kemudian membeli makanan yang tahan lama saja gitu. Oke. Kemudian manfaat yang keempat adalah meningkatnya kesehatan dan menurunnya berat badan. Ya ini tertarik nih cewek-cewek nih. Dengan membeli makanan secukupnya, maka kita tidak akan membeli makanan yang sembarangan. Ya, makanan bernutrisi itu akan jadi pilihan utama kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, pola makan kita juga dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau kita mengalami kelebihan berat badan sebelumnya, berat badan pun dapat turun dengan perubahan pola makan dan diet setelah menerapkan zero waste. Penasaran ya? Oke, kemudian manfaat yang kelima mendukung upaya mengatasi pemanasan global. Nah, dengan menerapkan gaya hidup zero waste ini, kita turut membantu mengurangi global warming. Kenapa? Ya tentu karena kita tidak membeli banyak makanan berproses atau cepat saji, gitu ya. Kemudian kita lihat di negara Swedia itu juga negara yang hidup ramah lingkungan. Swedia merupakan contoh negara yang masyarakatnya itu sukses dalam menerapkan zero waste lifestyle dalam kesehariannya. Bahkan lifestyle ini mereka terapkan gitu ya sejak dekade 90-an. Dan berkat hal ini di tahun 2014 hanya 1% dari seluruh sampah dan limbah di seluruh Swedia yang sampai di TPA, tempat pembuangan akhir. Sisanya kemana? Sudah mengalami proses 3R, reduce, reuse, and recycle. Nah, jadi menerapkan zero waste sebagai lifestyle itu adalah sebuah langkah awal bagi kita untuk melindungi alam yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti. Gitu ya. Jadi visinya itu jauh ke depan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ya, di dunia akademik pemanfaatan limbah serupa juga banyak dikaji, terutama di kegiatan Abdimas atau pengabdian masyarakat. Seperti tampak di artikel Abdimas berikut ini. Pemanfaatan limbah botol plastik bekas menjadi barang yang bernilai estetika dan ekonomi. Ya. Kemudian koran bekas disulap menjadi barang-barang useful seperti keranjang sampah, pot, bahkan sandal jepit ya. Jadi olah rasa cipta yang demikian ini merupakan bentuk eksplorasi dengan menggunakan daya kreativitas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini juga ada artikel Abdimas ya tentang pengolahan plastik bekas menjadi bantal hias di Desa Ngempit, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Jadi sampah plastik bekas itu dicacah jadi kecil-kecil gitu ya. Kemudian itu dijadiin bantal, isian bantal ya. Kemudian bantalnya ini dikasih sarung bantal, cover yang didesain khusus, bermaterial khusus sehingga menjadi bantal hias yang cantik dengan memanfaatkan limbah plastik. Contoh berikutnya, ini ada brand Dus Duk Duk. Ya, apa itu Dus Duk Duk? Ya, ini adalah sebuah Dus Duk Duk itu brand furniture asal Surabaya yang menggunakan bahan dasar kardus bekas. Nah, Dus Duk Duk
brand furniture ini itu cukup dikenal ya oleh masyarakat. Mungkin teman-teman juga pernah tahu beritanya, sampai dia itu meraih deretan penghargaan sebagai salah satu produk inovasi ramah lingkungan serta dapat bersaing dengan produk bermaterial konvensional. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu, ini tuh adik kelas saya di IPS. Mereka itu adalah mahasiswa desain produk ya, IPS. Sebenarnya awal munculnya Dus-Duk-Duk ini adalah dari tugas kuliah gitu ya. Berawal dari tugas kuliah yang kemudian dipamerkan di acara kampus. Nah, rupanya dari acara pameran ini, produk Dus-Duk-Duk tadi mendapatkan apresiasi positif nih dari pengunjung ya. Kalau teman-teman ada acara pelasta kreatif ya, kalau di kita punya acara pelasta kreatif, itu juga menjadi peluang untuk teman-teman memperkenalkan portofolio desain Anda. Bisa jadi dari sana banyak mitra yang melirik, kemudian bisa mengembangkan produk atau jasa Anda menjadi lebih maju gitu dengan acara-acara pameran seperti Dus-Duk-Duk ini ya. Bahkan dia tuh dapat penghargaan meraih Forbes Under 30 pada tahun 2020 lalu. Jadi hebat ya, jadi tugas kuliah gitu. Lihat aja nih produknya, ini semua dari kardus loh, dan bisa didudukin, bukan cuman seni instalasi ya, bisa didudukin kursinya, mejanya, itu bisa buat meja laptop gitu. Dan secara strukturnya kuat, ergonominya juga oke gitu. Nah ini apa namanya, dia juga mengembangkan bisnisnya Totoys.id, itu memproduksi mainan anak-anak dan Pack Impact yang fokus juga pada kemasan produk berbahan dasar kardus bekas gitu. Seru ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari contoh-contoh yang saya tampilkan di materi media learning experience ini. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan kali ini. Kita sampai nih pada kesimpulan bahwa benda dan lingkungan di sekitar kita dapat menjadi sumber inspirasi dan media belajar. Yuk asah kreativitas kita dengan banyak bereksperimen, eksplorasi, dan bermain. More play, more creative. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.